Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo, masih bersama Adit dan Olive. Kita penasaran sebenarnya bagaimana perasaan kalian berdua sudah menjadi, bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang berprestasi mungkin ya. Perasaannya gimana sih? Siapa dulu nih? Olive dulu deh. Ladies first. Alhamdulillah sih bahagia banget ya, karena salah satu prestasi untuk diri sendiri kan. Masih nggak nyangka juga dari awalnya coba-coba, taunya kita berhasil mencetak sebuah prestasi gitu kan. Senang banget, dan tapi ya di balik kesenangan itu kita juga punya tanggung jawab nih, karena kita udah punya peran sekarang. Kita harus memberikan tanggung jawab kita, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat tadi gitu. Oke, sebelum terjun ke dunia pageant dan memilih menjadi duta inklusi OJK, apa yang Olive siapkan gitu untuk lebih prepare? Mungkin ya prepare lebih ke diri sendiri dulu ya. Kita perbanyak pengetahuan tentang, awalnya kita kan ikut Putra Putri Kebudayaan, jadi kita tambah pengetahuan tentang kebudayaan Bengkulu dulu, kebudayaan di Indonesia. Jadi pertama kita pahami dulu tentang apa target kita ini apa, dan baru kita cari solusinya ya. Jadi misalnya saya kan mau ikut Putra Putri Kebudayaan, jadi saya cari tahu tentang kebudayaan. Setelah saya masuk di Putra Putri Kebudayaan, ternyata nih ada lagi nih, di dalamnya ada lagi tentang duta inklusi keuangan. Nah, jadi saya nih lebih tertarik karena tadi kan saya katakan saya juga dari jurusan akuntansi, jadi sejalur nih sama saya. Jadi lebih saya tekuni lagi nih tentang pengetahuan tentang keuangan, tentang OJK, tentang inklusi dan literasi keuangan. Sejauh ini cara Olive untuk mencari tahu informasi literasi tersebut gimana sih, Liv? Kasih tahu ke teman-teman supaya bisa kayak Olive juga gitu. Ya, karena kan sekarang teknologi udah maju ya teman-teman, jadi bisa kita searching Google, sosial media seperti sosial media OJK atau sosial media Kementerian Keuangan, dan itu salah satu yang paling ngebantu sih, ngebantu Olive cari informasi. Jadi lewat sosial media itu Olive cari tahu nih gimana nih kalau untuk jadi duta ini kita harus paham apa yang harus kita pahami. Begitu juga di Google, kita nggak ada pengetahuan itu langsung kita searching aja, nanti semuanya timbul kok. Oke, berarti itulah pentingnya literasi ya, berkesinambungan semua, literasi keuangan, literasi digital. Ya. banyak juga ya. Terus kalau ke Adit gimana, Dit? Apa yang dirasain kalau udah bisa disebut sebagai mahasiswa berprestasi gitu? Apa yang dirasakan? Sebenarnya dari awal nggak ada planning ya buat terjun ke dunia kayak gini. Cuman ternyata ini merupakan salah satu achievement juga yang harus saya syukuri. Alhamdulillah Adit dapat di runner up 2 kemarin di juara 3, dan juga alhamdulillah diberi kepercayaan lagi untuk jadi duta inklusi keuangan OJK. Kalau pengen dibilang bangga sih sangat bangga ya. Bisa banggain orang tua gitu kan, bisa banggain diri sendiri, seenggaknya nilai value diri kita naik. Cuman
kayaknya emang perlu masih banyak belajar lagi ya. Karena juga kami menjabat selama 2 tahun, Liv ya. Kami bakal menjabat selama 2 tahun. Kalau untuk Duta Inklusi Keuangan kita 1 tahun. Nah, ini merupakan PR kami untuk tidak terlena dengan senangnya aja dan melupakan tanggung jawab. Nah, kami lebih sekarang prepare ke tanggung jawab kami, gimana sih cara meningkatkan literasi dan inklusi dari masyarakat. Dengan adanya tanggung jawab tersebut malah bikin beban atau malah enjoy aja gitu, Dit? Kayaknya lebih senang aja sih, karena mungkin kami berdua emang suka belajar ya. Jadi kayaknya nambah pengetahuan tuh lebih asik seperti itu, dan nggak ngerasa beban sih. Malah kalau misalnya kami diajak penugasan, ayo aja gitu. Malah kami menunggu penugasan ke luar daerah gitu ya. Berarti seneng ya? Seneng ya. Berarti walaupun harus ada tanggung jawab yang diemban, tapi ya seru juga pasti kan ketemu dengan orang-orang baru gitu ya, pengalaman. Kalau sejauh ini Dit, yang memotivasi Adit bisa sampai di titik ini tuh siapa sih? Kalau untuk sekarang mungkin orang tua ya, lebih khususnya ke mama. Karena tahun 2021 papa udah nggak ada. Jujur di tahun 2021 kemarin kayak hopeless aja, nggak punya tujuan apa-apa, nggak punya set up plan gitu, kayak hidupku datar aja gitu. Tapi akhir 2021 kayak mikir, aku nggak bisa gini-gini aja gitu. Di tahun yang mendatang kayaknya aku harus buat perubahan ke diri sendiri. Jadi akhirnya punya motivasi lagi, aku masih punya orang tua, masih punya mama yang perlu dibanggain gitu kan. Jadi udah buat yang bikin bertahan sampai sekarang nih, ya itu keinginan untuk membahagiakan mama gitu. Sebenarnya kalau mungkin alasan orang-orang beda-beda ya, cuman kalau untuk Adit sendiri pengen ngebahagiain keluarga, pengen ngebahagiain mama, itu sih. Oke, keren sekali. Yang memotivasi adalah seorang mama gitu ya. Pasti semuanya juga pasti ada sangkut-pautnya dengan orang tua gitu ya. Kalau Olive, siapa yang memotivasi Olive sampai ada di titik ini? Ya sama sih, orang tua sama diri sendiri. Karena yang pertama diri sendiri, karena Olive tuh maunya di kedepannya Olive itu menjadi orang yang sukses. Jadi untuk menjadi orang yang sukses, Olive itu harus mencapai beberapa prestasi dulu. Nah mungkin ini salah satu langkah awal untuk menyukseskan diri sendiri tadi. Dan juga orang tua, karena Olive anak pertama nih, jadi harapan orang tua banget nih ya. Jadi nggak mau ngecewain orang tua, jadi harus berusaha sekuat tenaga, mencetak banyak prestasi kalau bisa. Kalau sejauh ini gimana dukungan orang tua Olive? Kalau orang tua itu sangat mendukung nih, apalagi kalau Olive itu tentang prestasi itu mereka sangat mendukung. Apapun mereka penuhi gitu, asal Olive bahagia katanya gitu. Oke, orang tua melihat anaknya bahagia, ikut bahagia juga mungkin itu ya perasaannya ya. Biasanya kalau Olive sendiri tempat favorit untuk belajar, menambah literasi, menambah pengetahuan gitu, di mana sih, Lip? Karena kan banyak tuh tempat-tempat tersendiri, mungkin di taman atau mungkin di kafe, kan banyak juga. Kalau Olive sendiri mungkin lebih ke di rumah, di kamar ya, karena Olive mungkin lebih introvert nih, jadi lebih nyaman tuh di kamar sambil main HP. Jadi kita cari pengetahuan dari lewat HP, karena kan paling mudah nih HP. Jadi sambil rebahan, sambil nyemil, kita bisa menambah pengetahuan hanya dengan HP tadi gitu. Oke, tapi tadi ada sedikit dikutip katanya Olive ini introvert teman-teman, tapi dia terjun ke dunia pageant. Gimana ya, Lip? Iya, itulah. Itu pasti jadi tantangan besar juga kan? Iya, biasanya kan sebelumnya nggak terlalu suka nih di depan orang banyak, tapi sekarang udah lumayan menyesuaikan diri nih. Jadi kita harus lebih percaya diri lagi untuk tampil di depan orang, itu tantangan juga sih. Makanya kata Olive tadi kan ini pertama kalinya, jadi ya tapi enjoy aja sih, dijalanin aja. Oke, enjoy aja ya. Nah setelah ini kita mau tanya juga ke Adit, gimana sebenarnya tempat favorit Adit belajar itu di mana sih? Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jangan